Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin syajarati asli nuraniyah wa lamati qabdati rahmaniyah wa afdali khaliqatil insaniyah wa asrafi suratil jasmaniyah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, karena pada malam hari ini Allah masih melimpahkan nikmatnya yang agung, terutama nikmat iman, tauhid, Islam, nikmat sehat walafiat, dan kita masih ditolong oleh Allah bisa belajar bersama mengkaji kitab Al-Hikam ini. Mudah-mudahan nikmat Allah yang agung ini tidak dicabut oleh Allah sampai akhir hayat kita nanti. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama melalui memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan, khususnya pengajian kitab Al-Hikam ini, mudah-mudahan menjadikan sababiyah kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Rasulullah baik di dunia maupun di akhirat. Ala niyat wa ala niyatin sholihah wa ala manawa bi salafuna sholihun wa ala manawa musanifatul kitab Ibnu Athaillah Sukandari Mansarah Imam Sarqawi. Qaddasallahu sirrahum wa nawwara tarikhum wa yuli darajati wa atalina min barakati wa amtir alaina ghaisa karamatin fid daraini sya'lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Summa ila musannif hadal kitab Ibnu Athaillah Sukandar Mansarah Imam Sarqawi wa jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa ustadina wa abaina wa ummatina wa ajdatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa iwanina wa akhwatina khususan abawai manfiatul majlis ala yamin wal amwat. Sebut nama orang tuanya, mbah-mbahnya. Ghafarallahu dzunubahum wa nawwara tariqahum wa akrim nuzulahum wa wasimat khalahum wa ja'alil jannata masfahum wa ja'alahum min alil imani wa tauhidi wal islam wa min alil istiqamah min alil khusnil khatimah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi anfusina wa zawjatina wa aulatina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jami' ashabil huquqi alaina wa jami' ikhwanina fillah wa jami' alladziina yunfiquna amwalahum wa anfusahum fi jihadina wa fi hadzal masjid. Jazakumullah jazaan hasanah wa badalallahu kulla ghaibatin minhum badalan hasanah wa li sifaihim wa li salamatihim
wa li salamati dinihim wa dunyahum wa akhrahum bi karamati Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa bi barakati Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani utisa siruhum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jamir jalil ghaib wa arwahil muqaddasah al-ulwiyah wa sufliyah. Summa ila ruqaba wa nuqaba wa nujaba wa abdal wa autat wa ghus wa kutub aghisuna bi idnillah wa bi karamatihim. Inna nas'alukal baraka wa syafa'ah wal karamah wal ijazah wa salamah fi dini wa dunya wal akhirah wa duriyatina. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim li walidayya wa li masyaikhina wa li ashabil huquqi alaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-yamin wal amwat wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amadana bi barakati fid dharain. Amin. Kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai'un wa huwa adharu min kulli syai'. Kaifa yutasawwaru, bagaimana mungkin bisa digambarkan, bisa terjadi. Ayah jubahu syai'un, ada sesuatu bisa mendindingi Allah, bisa menghijabi Allah. Wa huwa adharu min kulli syai'in. Wa huwa, padahal Allah itu adharu, lebih nampak min kulli syai'in, daripada tiap-tiap sesuatu. Li'anal wujuda, karena sesungguhnya sifat wujud itu adharu, lebih nampak minal adami, daripada tidak ada. Ala kulli halin, atas tiap-tiap keadaan. Wali anadzuhura, karena sesungguhnya nampak adzatiyah, yang bangsa zat itu aqwa, lebih kuat minal arodi, daripada bangsa materi atau sesuatu yang baru terjadi, yang bangsa baru terjadi. Wadhurul mutlaqah, nampak yang mutlak itu aqwa, lebih kuat minal muqayyadi, daripada yang terikat. Wadaimah, dan yang kekal itu aqwa, lebih kuat minal munsarifi, daripada yang sirna.
yang hancur. Dalam pelajaran ini musannif merasa heran. Kalau ada makhluk, khususnya manusia, sampai tidak mengenal Allah, sampai nggak mengerti tentang penciptanya, alasannya karena terdinding oleh sesuatu selain Allah. Musuhnya merasa aneh kalau ada orang hidup di alam semesta ini terdinding oleh alam, lupa pencipta alam. Punya istri, terdinding oleh istrinya, lupa pencipta istrinya. Padahal siapa yang mewujudkan istri kita? Allah. Jisimnya yang menciptakan Allah, hidupnya yang menciptakan Allah, gerak-geriknya, perilakunya, semuanya ini nggak lepas dari Allah. Sehingga ketika orang itu tebal pengakuannya bahwa makhluk itu wujud, padahal yang punya sifat wujud itu hanya Allah. Selain Allah hukumnya adam, tidak ada. Maksudnya nggak ada itu kesemuanya milik Allah, berasal dari Allah, ya miliknya Allah, ya kembali kepada Allah. Maka orang yang terdinding oleh alam, terdinding oleh manusia, harta benda, itu namanya orang yang buta mata hatinya. Allah sangat dekat, tapi nggak sadar dengan kedekatannya Allah. Ketika keyakinan orang itu telah tebal terhadap makhluk, yang sebenarnya makhluk itu nggak hidup disangka hidup, nggak punya kekuatan disangka punya kekuatan, nggak wujud disangka wujud, maka ada orang nyembah makhluk, ada orang takut kepada makhluk, lupa Allah. Loh, padahal Allah berfirman la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. La tulhikum, janganlah melupakan kamu sekalian, amwalukum, harta-harta kamu sekalian. Kalau kamu punya harta, jangan lupa penciptanya harta. Secara syariatnya, ya harta itu disakati, diinfakkan sebagiannya. Secara hakikatnya, harta yang kita miliki merasa itu anugerahnya Allah, rezeki yang diberikan oleh Allah, yang sebenarnya bukan milik kita, yang perlu kita syukuri secara terus menerus. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Dan jangan melupakan kamu sekalian anak-anakmu. Secara syariat punya anak, ya dididik, terutama pendidikan ilmu agama. Umur 6 tahun disuruh perintah sholat. 10 tahun nggak sholat, boleh orang tuanya memukul tapi yang nggak nyakiti. Ketika sudah balik, kok anak itu nggak mau sholat, orang tua itu sudah nggak dosa, karena orang yang sudah mukallaf terkena hukum beban syariat secara sendirinya. Tapi kalau nggak diperintahkan begitu, sampai anak udah balik nggak mengerjakan perintah-perintah agama, maka orang tua terkena beban tanggung jawab dosanya anak. Secara hakikatnya merasa anak itu amanah dari Allah, anugerahnya Allah. Pada hakikatnya ya miliknya Allah. Sehingga ketika kita nasihati anak, kedudukan kita laksana speaker. Rasulullah SAW ketika ambisi kepengen mengislamkan paman-pamannya, kerabat-kerabatnya, oleh Allah ditegur, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha.
Innaka la tahdi man ahbabta Muhammad, kamu nggak bisa memberikan petunjuk hidayah terhadap orang yang kamu cintai, walaupun itu istrimu, anakmu, keluargamu. Walakin Allah yahdi may yasha, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Jadi kita itu wa ma anta ilal balak, tugasmu hanya menyampaikan, merasa kebenaran itu hanya milik Allah. Lesan kita ketika ngomong, lesannya milik siapa? Ya milik Allah, karena yang menciptakan Allah. Suaranya milik Allah. Kebenaran juga milik Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sebenarnya merasa semuanya itu milik Allah, itulah yang dinamakan orang yang nggak buta mata hatinya. Loh, kalau merasa miliknya sendiri pasti kita ngotot. Banyak orang tua walaupun salah merasa lebih benar daripada anaknya, karena merasa punya kebenaran. Nggak merasa kita ini hanya sekedar menyampaikan. Tapi sebelumnya ya didoakan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang muttaqin, sholihin, arifin, ahli iman, ahli tauhid, Islam. Didoakan perlindungan, mudah-mudahan tidak sampai mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kalau sudah begitu kita sampaikan, kita nggak dosa, karena Allah sudah menghendaki lain. Sebagaimana Nabi Nuh, lesannya Nabi pasti tajam, tapi Allah menghendaki lain. Anaknya Nabi Nuh tidak masuk golongan Nabi, tidak masuk keluarganya Nabi Nuh, karena ingkar terhadap dakwahnya Nabi Nuh, ingkar terhadap kalimah la ilaha illallah. Loh, maka terheran musonef ini kok ada. Oh, Allah itu sangat nampak, lebih nampak daripada alam semesta ini. Kok orang itu ada yang nyari Allah. Bahkan ada yang mengatakan Allah itu gaib. Pengen nyarinya di gunung, bertapa. Tujuannya biar ketemu Allah. Nah, kalau Allah di gunung berarti Allah bertempat tinggal. Padahal Allah berfirman, "Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Wa may ya'mal liqa'a rabbih, barang siapa, wa may yarju liqa'a rabbih, barang siapa mengharapkan bertemu Tuhannya, mendapatkan limpahan rahmat Tuhannya, falyamal amalan sholihan, hendaklah dia beramal solih, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan dia tidak mensekutukan Allah di dalam beribadah kepada siapapun. Pada siapapun artinya jangan sampai kalau Allah itu wujud, makhluk juga wujud. Kalau makhluk Allah itu maha berilmu, jangan sampai mengikutkan makhluk itu juga berilmu. Kalau Allah maha kuat, jangan sampai mengikutkan makhluk juga ada kekuatan. Ya, semuanya. Kalau Allah itu punya sifat baqo tetap, jangan sampai mengiktikadkan makhluk juga punya sifat tetap. Kedudukan makhluk fana sirna, di dalam adanya tetapnya makhluk hanya milik Allah. Itulah nanti Allah akan memberikan mahkota anugerah kepada orang yang hatinya kayak begitu itu. Lantas Allah menurunkan cahaya hidayahnya kepada orang itu, dan orang itu akan dituntun oleh Allah sehingga orang tersebut menjadi orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Jadi kalau sudah begitu tinggal nunggu siraman nur dari Allah. Yang penting hatinya dipasang, disambung. Karena sesuatu yang nggak disambungkan ibaratnya listrik, ya nggak akan nyala. Mana kita putus? Hati kita nggak ingat Allah, tapi kepengen mendapatkan anugerah dari Allah, sebagaimana anugerah yang diberikan para kekasih-kekasihnya Allah. Li'anal wujuda adharu minal adam, karena sesungguhnya wujud itu lebih nampak daripada nggak ada. Ala kulli halin, tas segala keadaan. Lo makhluk itu Adam,
Allah itu wujud, makhluk itu enggak ada, Allah itu wujud. Wujudnya Allah enggak hanya wujud tapi maha wujud. Bahkan wujudnya alam semesta ini karena dihembusi atau dipancari sifat wujudnya Allah yang asalnya alam itu enggak ada, maka oleh Allah diciptakan menjadi ada. Jelaslah adanya makhluk ini miliknya yang maha ada. Siapa yang mewujudkan? Dialah yang memiliki. Apa ada dalil Qur'annya? Ada banyak. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah. Sering dibaca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi itu milik Allah. Ma fis samawati apa saja yang tetap di langit. Wal ardi yang tetap di bumi, termasuk kita ini isinya bumi. Buminya milik Allah, kita yang milik Allah. Tapi berapa kali kita ngaku-ngaku bahwa kepemilikan di bumi itu milik kita, sehingga nggak merasa puas dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Ngaku-ngaku kita miliknya, punya istri, punya anak. Kalau ucapan nggak apa-apa, yaitu istriku, hatinya hakikatnya yang menciptakan istriku itu Allah, yang menghendaki Allah, yang mewujudkan Allah, yang jodohkan Allah, yang ngelepas juga Allah. Tidak ada selain Allah, karena Allah itu Al-Ghalib, dat yang maha menangan. Kalau meletakkan sesuatu, nggak ada yang bisa ngangkat selain Allah. Anehnya orang minta tolong kepada makhluk, lupa Allah. Padahal selain Allah nggak ada yang bisa menghilangkan problem. Karena setiap orang itu yang kita mintai tolong itu juga punya problem yang harus dihilangkan. Boleh minta tolong, tapi jangan lupa yang maha menolong, yang maha menuntaskan masalah kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati. Wa ilallahi turja'ul umur, hanya kepada Allah seluruh masalah, seluruh urusan dikembalikan. Jangan menyangga beban sendiri, karena Allah itu maha menyangga. Kalau sok-sokan merasa mampu, dibiarkan oleh Allah kemampuan manusia seberapa. Wong kita suruh melodot, matanya melek seberapa jam masa sudah nggak kuat nahan. Bagaimana kita kuat? Kita melek aja juga berat, merem aja juga berat. Ngaji gini udah keburu merem ya. Iya, nggak kuat nyangga leher itu udah berat. Kok mau nyangga beban yang diberikan oleh Allah itu loh. Ngaji gini supaya nggak kelek ini berat. Iya, iya. Kok mau nyangga keluarga, nyangga anak, ngatur keluarga. Jangankan ngatur keluarga, kalau nggak ditolong oleh Allah, kita ngatur pola makan kita supaya disiplin aja susah. Ada orang sakit lo suruh minum obat tepat waktu aja susah kok. Ngatur keluarga, ngatur kedipan mata aja kita susah. Kalau oleh Allah nggak dibikin refleks, kita ngitungi ya repot ya. Bayangin, harus diserahkan yang maha, yang mewujudkan kita, yang menghidupkan kita, yang mendirikan kita, yang ngasih makan kita, yang ngasih minum kita, siapa? Allah pada hakikatnya, tapi secara zahir ya makhluk kelihatannya. Wayang itu ketika dimainkan kelihatannya ya wayangnya, tapi kalau kita melihat lebih dalam lagi di balik layar ternyata tangan dalam. Yadullah fauqa aydihim, kekuasaan Allah yang diserupakan bagian tangan di atas beberapa kekuasaan makhluk. Ya minimalnya iman merasa kayak mayit lah, merasa kayak wayang yang dicontohkan Sunan Kalijaga. Itu minimalnya iman. Sunan Kalijogo, Sunan Kalijaga. Yang benar Sunan Kalijogo nggak boleh dirubah-rubah. Surabaya nggak boleh Surabaya. Nanti bentrokan sama orang Sunda. Ya. Purwokerto di Indonesia Purwakarta. Loh, itu ada Purwakarta juga. Repot. Nama itu nggak boleh dirubah. Kalau ya nggak usah gengsi. Ya, nama itu nggak boleh dirubah. Makhluk itu asli nggak ada. Walam takum min qablu syai'an, asalmu itu lo nggak berupa apa-apa.
Sebelum kita berupa sperma, kita berupa apa? Di mana kita? Nggak ada. Awalu kanutfah, awalmu itu sperma, awalu akhiru kajifah, akhirmu kamu berupa bangkai. Kalau sudah berapa bangkai, hilang ditelan bumi, bumi miliknya sirna. Ayo, jangan sekali-kali menimbulkan kekuatan, menimbulkan apapun dalam hati kita kecuali hanya nyandar kepada Allah. Qarun mendewakan hartanya ditenggelamkan di perut bumi. Fir'aun mendewakan kekuasaannya ditelan Laut Merah. Karena manusia itu terbatas, dunia itu terbatas. Artinya kita harus mengiktikadkan adanya alam ini hakikatnya total milik Allah zahir batin. Hati terus menerus begitu. Jadi Allah itu lebih nampak daripada yang enggak ada. Sesuatu enggak ada itu enggak bisa menghilangkan yang wujud. Loh, makhluk enggak ada kok sampai yang maha wujud hilang dalam hati kita itu loh, gimana? Kok sampai orang terdinding istrinya, anaknya, loh padahal anak istri enggak bisa bergerak, ya enggak bisa wujud. Semuanya itu yang mewujudkan Allah, yang hendaki Allah, ya miliknya Allah. Makanya segala sesuatu yang bagus, yang baik kita suruh ingat kepada Allah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Sebelum ini terjadi, sebenarnya Allah telah menentukan terlebih dahulu di dalam Lauhul Makhluk. Ketika kita menggunakan sesuatu yang baik, maka sebutlah nama Allah, karena Allah yang menciptakan sebelum kita tercipta. Mau jalan, mau kerja, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kerja saya ini sebelum saya bekerja dulu sudah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz. Kerja saya ini adalah sebuah rekaman hidup yang saya nggak boleh lupa. Ini hanya fotokopi, aslinya di Lauhul Mahfuz. Makanya ma min syai'in dibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fawal ajdam. Apa saja yang mempunyai perilaku yang bagus, yang enggak dibacakan bismillah, enggak ditutup dengan alhamdulillah, maka putus barokahnya. Bismillah pembukanya, alhamdulillah penutupnya, maka sempurnalah orang itu telah mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Putus barokah itu bertambah-tambahnya kebaikan. Namanya barokah. Wali ana duradati aqwa minal aradi. Nampak yang bangsa zat. Zat itu orangnya lah, biar kita bisa memahami. Itu aqwa lebih kuat minal aradi daripada sesuatu yang baru terjadi. Yang bangsa baru terjadi. Makhluk itu baru. Kita ini setiap hari makhluk yang baru. Rambut kita yang sekarang bukan yang kemarin. Makanya putihnya nggak terasa, tiba-tiba udah putih, nggak sadar. Makanya orang dahulu tuh nyuruh orang itu bercermin, biar tahu perubahannya. Ya nggak terasa, kita nggak sadar perubahan itu, tapi berubah. Hari sekarang bukan hari yang hari yang kemarin udah lewat. Kalau kita amal kebaikan, berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan kebaikan kita diterima oleh Allah. Kalau kita kemarin maksiat, mintalah kepada Allah dengan bertaubat, mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah sebelum mati. Besok umur kita belum tentu sampai, apa itu nyampe, apa ada jaminan kita nanti besok masih ada hidup. Jamin habis ngaji masih ada umur aja nggak berani kok. Ya, dia nggak berani umur. Loh, tapi angan-angan manusia setahun kemudian, 2 tahun kemudian udah dirancang seharus begini. Ternyata ajalnya membalap rancangannya. Mati pasti. Yang kita angan-angan belum tentu terjadi.
Kalau kita angen-angen terus lupa kematian, namanya tulul amal, panjang angan-angan. Dikiranya umurnya masih panjang, ternyata hari ini sudah terakhir, gulung tikar. Hari ini di mana letaknya? Ketika keluar masuknya nafas, jangan lupa diiring-iringi dengan berzikir kepada Allah. Karena kita nggak tahu, takutnya nafas yang kita hirup ini yang terakhir kalinya. Yang kita keluarkan takutnya yang terakhir kalinya. Kalau nggak diiring-iringi dengan zikir, dikhawatirkan kita mati lupa Allah. Makanya orang-orang ahli tasawuf sama mengiring-iringi keluar masuknya dengan nafas dengan kalimah la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya matinya ditutup la ilaha illallah. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya ditutup dengan la ilaha illallah ketika mati, maka dijamin masuk surga. La ilaha illallah itu miftahul jannah, kuncinya surga. Udah ngasih tahu la ilaha illallah miftahul jannah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Udah dibocorin sama Allah, kamu nanti kalau masuk surga ini loh kuncinya la ilaha illallah. Kita masih belum masuk alam kubur, belum ke sana, kuncinya sudah dikasih tahu. Tidak dibocorin sama Allah. Bapak murah enggak? Orang ujian ini loh, nggak boleh bocorin, katanya dokumen negara. Diancam belum bocorin. Lah Allah udah bocorin. Loh ketika itu dibocorin, loh kita itu males zikir. Udah dibocori. Kalau kamu masuk surga ini kuncinya kalimah la ilaha illallah. Kasih tahu dulu. Enggak pelit Allah. Masih pelitan guru kita ketika ujian. Jangankan bocorin, kita bikin sontekan aja nggak boleh ya. Ya Allah lu bocorin. Kasih tahu sama Allah, ini loh kuncinya nanti kalau masuk. Karena segala sesuatu itu ada kuncinya. Wadhurul mutlak aqwa minal muqayyad. Nampak yang mutlak itu lebih kuat daripada yang terikat. Kalau Allah itu bebas tanpa ikatan, kalau makhluk serba terikat. Di dunia terikat oleh makanan, terikat oleh minuman, terikat oleh sandang pangan, terikat oleh ngasih nafkah, serba terikat. Loh Allah nggak ada yang mengikat, bebas semua Allah, termasuk sifat jaiznya Allah melakukan sesuatu sekehendaknya Allah, nggak ada yang bisa ngelarang. Nah, kalau kita nggak bisa begitu, terikat. Jadi kalau orang nyari kebebasan nggak ada. Wah di sini nggak enak, semuanya serba diatur, mau ke hutan aja. Ke hutan terkena ikatan aturan hutan. Bangga ayo sembarangan tangkap. Wa daima aqwa minal munsarim, yang kekal itu lebih kuat daripada yang roboh, yang hancur. Makhluk itu hancur. Allah itu Maha kuat, nggak pernah hancur, nggak pernah dipengaruhi oleh kekuatan makhluk. Tapi makhluk dipengaruhi oleh kekuatan Allah. Tanpa Allah nggak ada kekuatan bagi makhluk. Maka terungkap kata-kata la haula wala quwata illa billah. La haula nggak ada daya, wala quwata nggak ada kekuatan illa billah kecuali pertolongannya Allah. Gerak-gerik kita, diam kita, gerak kita harus merasa yang gerakkan, yang mendiamkan Allah, bukan timbul dari diri kita sendiri. Tanpa Allah munsarim, hancur. Wa innama lam yudrak lil uquli ma'sidati duhri. Wa innama lam yudrak, sesungguhnya Allah itu nggak bisa ditangkap lil uquli menurut akal. Akal nggak mampu menangkap terhadap amat nampaknya Allah. Masih dati duri serta sangatnya nampaknya Allah. Loh Allah itu maha nampak, kok kita nggak bisa nangkep, nggak bisa ngelihat.
Li anasiddata duhur la yutiku du'afa, karena sangatnya nampak itu nggak mampu orang-orang yang lemah untuk menangkapnya, nggak kuat karena sangat nampak. Contohnya, kalau di siang hari ketika kira-kira jam 12 matahari lagi bersinar terang, kita pandang matahari itu, apa yang terjadi? Malah kita gelap, ya kan? Kita habis itu ngelihat malah gelap. Apakah gelapnya itu karena mataharinya nggak terang? Enggak, karena mata kita lemah, nggak mampu menatap terangnya matahari. Bukan mataharinya nggak nampak. Jadi kalau kita nggak bisa menangkap kehadiran Allah, bukan Allah nggak ada, tapi nggak mampu. Karena Allah itu An-Nur, Allah itu tajalli di Gunung Tur. Nabi Musa suruh melihat gunungnya hancur, Nabi Musa pingsan. Allah tajalli di gunung. Masih makhluknya melihat matahari aja loh nggak mampu, kok mau ngelihat Allah, dari mana modalnya? Matahari kan masih makhluk tuh. Tulisan ini apabila berjarak kelihatan, tapi kalau saya dekatkan sama mata saya bisa dibaca nggak? Apakah tulisannya nggak ada? Tulisannya ada. Tangan saya ini nampak apabila berjarak, tapi kalau sudah sangat dekat sama mata saya tampelin, apa yang terjadi? Malah gelap kan? Ketika gelap, apakah tangan itu nggak ada? Ada, karena sangat gelap mata kita nggak mampu melihat telapak tangan kita. Jadi nggak, sesuatu yang nggak nampak itu belum tentu itu nggak nampak. Bisa jadi kita nggak mampu menatap sesuatu itu. Li'anna siddata duhuri layutiku atau apa? Karena sangatnya nampak itu nggak mampu orang-orang yang lemah menatapnya. Kal khufasi yabsuru billail. Kal khufasi kayak kampret, kelelawar, kalong. Yabsuru billail, dia bisa melihat di malam hari, dunan hari, bukan siang hari. Lali khofa'in hari, bukan karena samarnya siang. Wastinaroti, dan bukan pula terangnya siang. Balisidati duri, bahkan karena sangatnya nampaknya siang hari itu. Fa'ina basarul khufasi dhaifun, karena sesungguhnya penglihatannya kelelawar itu sangat lemah. Ya baru nur samsi. Ya baru menyilaukan terhadap kelelawar itu apa? Nur samsi, cahaya matahari. Idza asraqat, ketika cahaya siang hari ketika bersinar. Loh, kelelawar tuh kalau keluar malam hari, gesit, pisang itu mateng satu aja ketutupan ya tahu aja. Padahal gelap ya. Tapi kalau tahu jambu itu udah mulai mateng ya ketahuan. Tajam matanya. Loh, kelelawar tuh nyari makannya malam hari, kalau siang hari dia nggak mau. Loh, kalau kelelawar itu coba-coba hidup di siang hari, nyari makan nggak terima, pengen lembur, karena pengen dapat yang banyak, apa yang terjadi? Maka dia nggak terbang begitu jauh, sudah nabrak tembok, nabrak pohon. Kenapa? Kok nabrak? Karena di siang hari kelelawar itu nggak mampu menatap, matanya nggak mampu menatap terangnya siang hari, sehingga apa yang dianggap terang menurut kelelawar menjadi gelap. Matanya nggak mampu. Bukan karena siangnya nggak terang. Dia nabrak itu bukan karena siangnya nggak terang, tapi matanya itu nggak mampu. Silo melihat cahaya.
Makanya kita ini harus terima dengan apa yang dibagi oleh Allah. Silahkan kerja, jangan berlebihan, jangan sampai kita makan waktu untuk ibadah, makan waktu untuk mencari ilmu. Gunakan. Jangan-jangan ya kelelawar nggak puas dikasih rezeki sih malam hari, pengen nyari siang hari. Maksudnya biar nimbun, ternyata malah mati, nabrak dinding. Nggak puas, udah rezekinya udah situ. Allah itu suruh nyari nafkah juga disetop dengan waktu-waktu untuk ibadah. Kadang-kadang kita nggak puas, pengennya semuanya dikuasai. Padahal kita itu minum segelas ya udah hilang hausnya. Makan sepiring ya sudah kenyang, kecuali yang perut beduk. Nambah. Nantinya nambah aja, jangan gara-gara ngomong begini nggak berani. Guyonan ini. Jadi kalau kita ini nggak mampu melihat Allah yang namanya An-Nur, Allah itu punya nama An-Nur, Maha Cahaya. Bukan Allahnya nggak ada, tapi mata kita ini nggak mampu menatap itu. Maka Allah berfirman, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Beberapa mata pandangan nggak bisa menangkap Allah. Allah lah yang menangkap beberapa pandangan. Allah itu sangat lembut, sangat waspada. Maksudnya ketika kita melihat itu, sebenarnya kita itu bisa melihat karena dipancari atau dihembusi sifat basornya Allah, sifat melihatnya Allah. Kalau kita berdiri sendiri, ya nggak akan bisa tanpa Allah. Makanya orang itu kalau makrifat malah nggak makrifat, karena hakikatnya yang menciptakan dia bisa makrifat itu Allah, bukan dirinya. Hilanglah pengakuan kemakrifatannya. Orang yang sempurna, orang yang berilmu, tapi sirna pengakuan ilmunya hanya milik Allah. Semakin berilmu, semakin rendah diri, rendah diri, rendah diri. Kayak padi, semakin berisi, semakin merunduk. Kalau semakin wah ngajinya udah di mana-mana, kok malah sombong, malah congkang, remehkan orang lain, itu padi gabuk. Semakin rendah diri, semakin takut disanjung, semakin takut hatinya nggak bisa kembali kepada Allah. Silakan mencari ilmu sebanyak-banyaknya sampai kita nggak merasa punya ilmu, bahwa ilmu yang kita miliki hanya milik Allah yang punya nama Al-Alim, Dat yang maha berilmu. Yang maha itu nggak bisa disaingi. Jadi Allah itu semuanya nggak ada yang bisa nyaingi Allah. Nurnya Allah itu kayak apa? Laisa kamitslihi syai'un, nggak ada sesuatu yang bisa nyamai, nggak bisa dibayangkan. Maka kata-kata nur dalam tafsir Sawi, Allah nurus samawati wal ard, Allah adalah cahaya langit bumi, itu maknanya Allah yang mewujudkan langit bumi seisinya, yang asalnya nggak ada jadi ada. Fayakunu sidatun nahari ma'adhafi basari sababan liimtina'i absarihi. Maka fayakunu sidatu durinar, maka sangat terangnya siang, sangat nampaknya siang, disertai dengan lemahnya penglihatannya kelelawar itu, sababan menjadi penyebab liimtina'i absari, tercegahnya penglihatannya kelelawar tersebut. Jadi karena terangnya siang itulah yang menjadikan kelelawar nggak bisa melihat. Bukan siangnya nggak ada, bukan mataharinya nggak ada. Jadi kalau kita nggak bisa melihat Allah, bukan Allah nggak ada, tapi mata kita lemah untuk menatap yang maha cahaya. Maka bagaimana cara mengenal Allah? Kita belajar ilmu tauhid, hati kita yang bisa musyahadah kepada Allah. Hatinya, mata zahir nggak bisa. Allah nggak bisa dilihat oleh mata zahir, tapi bisa disaksikan kebenarannya, kehadirannya melalui mata batin yang dinamakan basoriyah, penglihatan hati. Fala yara sa'an ila
im tazaja tulam fala yara, maka kelelawar enggak bisa melihat sesuatu ila idam tajaza tulam, ketika kegelapan sudah bercampur bidoi dengan terang. Ya remeng-remeng begini ini bisa, ya tetap masih ada cahaya. Malam itu tetap aja cahaya alam, cahaya bintang, cahaya bulan dengan gelapnya malam baru bisa melihat. Wa do'afu duru, dan lemah penampakannya matanya kelelawar itu. Fakadzalika laul qala dhaifa, begitu juga akal-akal yang lemah. Akal-akal yang lemah ini juga nggak bisa nangkap Allah, nggak bisa dikatakan secara akal. Karena kita itu juga nggak berakal. Berakal nggak? Kalau kita punya akal, mana akalnya? Wujudkan. Tapi kita yakin ada kan? Tapi nggak bisa mewujudkan akalnya. Bagaimana kita bisa mewujudkan Allah? Akal kita yang kita yakini ada aja kita nggak bisa mewujudkan. Kalau dibilangin kamu nggak berakal, nggak usah marah. Ya kalau punya akal, mana akal mewujudkan? Nyatanya nggak bisa mewujudin. Lah kalau kita merasa punya, tapi nggak bisa mewujudkan, bagaimana pencipta akal? Allah. Bagaimana supaya bisa kenal? Ya belajar ilmu tauhid, ilmu keimanan. Jangan puas dengan ilmu syariat. Kata sihirnya Gus Dur tuh ojo belajar syariat bloko. Tembe mburine bakal sengsara. Jangan belajar syariat saja, maka akhirmu akan sengsara. Kamu hanya pintar baca dan dongeng cerita, pintar ngomong, tapi akhirnya jarkoni ngajar nggak nglakoni. Jarkoni. Jadi Allah bisa disaksikan melalui mata hati dengan belajar ilmu tauhid yang benar. Kita yang wujudkan akal kita aja nggak mampu, kok mau mewujudkan yang punya akal. Akhirnya nggak percaya Tuhan. Katanya agama mitos, ada aja. Percaya Tuhan dia bisa hidup selama-lamanya kalau dia memang pencipta dirinya. Kalau nggak percaya Allah, nggak percaya pencipta, kan berarti dia bisa menciptakan dirinya sendiri. Pasti dia hidup langgeng, nyatanya juga mati juga. Ya, berarti ada yang menghidupkan, ada yang mematikan. Yuhyi wa yumit. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Allah kuasa atas segala sesuatu. Yang nggak percaya Tuhan kira-kira hidup enggak? Kalau dia nggak percaya Tuhan berarti bisa menciptakan dirinya sendiri, ya pasti hidup langgeng. Nyatanya ya mati. Wa jamalul hadratil ilahiyah fi ghayatil isyraq wal istinarah fasarat siddatu duhri saban khafai. Keelokan kehadiran ilahi, sangat terangnya dan bersinarnya nurnya Allah itu menjadikan sangat, maka fasarat siddatu duri sabar li khofi, maka sangat nampaknya itu menjadikan samarnya. Karena Allah itu sudah sangat itu, akhirnya kita nggak mampu menatap kehadiran nurnya Allah. Bukan nurnya nggak ada. Alam semesta ini diciptakan dari Nurullah dan Nur Muhammad. Hidupnya alam dari Nurullah, jisimnya alam dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dan Nurullah miliknya zatnya Allah. Jadi alam itu berasal dari nurun ala nur.
Cahaya menelan cahaya, yahdillahu linuri mayasa. Allah menunjukkan orang yang dikehendaki melalui cahayanya. Kalau sudah dikasih hidayah oleh Allah, nggak ada yang bisa menyesatkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah menuju jalan Allah yang sempurna, hidup istiqomah, mati husnul khotimah, dan mudah-mudahan keluarga kita, anak keturunan kita, teman-teman kita, jamaah, mudah-mudahan diberikan ketetapan iman, tauhid, Islam, bisa menggapai iman kamil mukamil sebelum berakhirnya hidup kita di dunia. Bi barakatil Fatihah. Alafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.